Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Salwa Salsabila dengan NPM 2011100461 Prodi PGMI kelas D Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perubahan iklim global. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Syuhardiansa MPD. Berikut adalah videonya. Cekidot. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian dari perubahan iklim global? Secara sederhana, perubahan iklim diartikan sebagai perubahan signifikan dari iklim, suhu udara, dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun secara global atau menyeluruh. Nah, proses perubahan iklim terbagi menjadi dua, yaitu satu, pemanasan global. Terjadi karena konsentrasi gas rumah kaca, karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya meningkat. Selanjutnya, lapisan atmosfer semakin tebal. Selanjutnya, yaitu panas bumi yang terperangkap semakin banyak. Dan yang terakhir, meningkatnya suhu bumi. Yang kedua yaitu meningkatnya gas rumah kaca disebabkan oleh yang pertama pembakaran menggunakan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor. Kedua, deforestasi atau penggundulan hutan. Ketiga, kegiatan peternakan dan pertanian. Keempat, penggunaan CFC atau klorofluorokarbon untuk lemari es dan AC. Dan yang terakhir yaitu penggunaan aerosol untuk pengharum ruangan dan obat anti nyamuk. Berikut saya tampilkan mengenai ilustrasi meningkatnya gas rumah kaca dan penyebabnya. PBB menyebutkan bahwa aktivitas manusia merupakan salah satu penyebab terjadinya gejala perubahan iklim. Hal tersebut mengakibatkan cuaca ekstrim pada musim penghujan dan musim kemarau. Penyebab dari itu semua diantaranya adalah pertama yaitu polusi asap kendaraan dan pabrik yang memberikan dampak peningkatan CO2 terhadap bumi. Yang kedua, pembuangan sampah yang semakin meningkat membuat pembusukan sampah mengandung banyak gas metan. Yang ketiga yaitu pertanian dan peternakan, yakni pada saat petani menambah pupuk penyubur nitrogen, sebagian nitrogen tersebut berubah menjadi dinitrioksida. Yang keempat yaitu gas CFC atau klorofluorokarbon yang dihasilkan oleh neon kulkas dan freon AC menyebabkan kondisi efek rumah kaca semakin memburuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana efek rumah kaca itu bisa terjadi. Pertama, cahaya matahari yang masuk ke bumi sebagian diserap oleh bumi yang membuat kita tetap hangat dan sebagian lagi seharusnya dipantulkan kembali keluar angkasa. Tetapi karena adanya efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas CO2 dan yang lainnya yang berada di atmosfer seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sehingga ketika cahaya akan dipantulkan keluar, cahaya tersebut terhalang oleh gas-gas dari efek rumah kaca sehingga balik lagi ke bumi dan membuat suhu meningkat dan terjadilah pemanasan global. Nah, selanjutnya apa saja sih dampak dari perubahan iklim itu? Yang pertama yaitu ada cairnya lapisan es di kutub utara dan di puncak gunung tinggi. Yang kedua, peningkatan tinggi muka laut. Yang ketiga, peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Keempat, peningkatan dan penurunan jumlah curah hujan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan jumlah penyakit akibat nyamuk dan serangga. Upaya yang harus kita lakukan adalah yaitu yang pertama, matikan listrik saat tidak terlalu dibutuhkan. Kedua, menghemat penggunaan air. Ketiga, melakukan penghijauan lingkungan. Keempat, efektivitas menggunakan kendaraan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan peralatan ramah lingkungan. Ayo kita jaga bumi bersama-sama. Baik, mungkin itu saja video dari saya mengenai perubahan iklim secara global. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.